akan membahas beberapa hadis-hadis Nabi yang akan dimulai dari Bu Yuli dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mau nanya ya, Silakan. bagaimana solusinya untuk dapat menegakkan kasih sayang kepada adik-adik saya suka banget Mbak Mel, gimana ya? Baiklah, Bu Yuli. Segala permasalahan hidup kita semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Karena bahasan kita hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi kita jelaskan kepada adik-adik kita bahwa sesama saudara harus hidup rukun, damai, tidak bertengkar, dan tidak berselisih terus-terusan. Untuk itu kita jelaskan kepada mereka bahwa kalau kita ingin disayangi, kita harus menyayangi saudara kita terlebih dahulu. Itu Bu Yuli. Terima kasih ya Mbak Mel. Ya, sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Bu Suci. Bu Amel, Iya. mau nanya dong. Silakan. Bagaimana ya cara ngatasin anak yang suka marah-marah? Anak saya itu di rumah suka marah-marah Bu. Disuruh beres mainan dia marah, disuruh makan dia marah, dikasih handphone, dikasih waktunya udah habis dia juga marah. Itu gimana cara ngatasinnya Bu? Baiklah, jika anak-anak mempunyai perilaku yang suka marah-marah, memang kadang-kadang anak-anak itu mempunyai emosi yang tidak terkontrol apabila kemauannya tidak terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita meneladani dari sifat Rasulullah SAW sesuai sabda beliau. Kalau Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, sesuai hadis ini kita jelaskan kepada anak kita bahwa Rasulullah bersabda bahwa apabila kita sering marah-marah itu berarti temannya setan. Jadi kita dilarang untuk marah-marah, karena kalau kita tidak marah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Suci. Kasih Bu Amel solusinya. Ya, sama-sama. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bu Ati. Bu Amel, Iya. saya mau curhat nih. Iya, silakan. Setiap saya bertemu dengan tetangga saya itu selalu membuka Bu Amel. Iya. Buang-buang mukanya. Dan bagaimana solusinya ya Bu Amel? Kan saya jadi nggak enak Bu Amel kalau dia buang muka. Saya mau nanya bagaimana? Nggak nanya bagaimana? Ya, baiklah. Memang sifat atau karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang murah senyum, ada yang suka cemberut. Ya cuma jika kita berjumpa dengan tetangga atau teman yang mungkin cemberut aja saat kita tegur sapa, ya kita tidak boleh berburuk sangka, mungkin orang tersebut sedang ada masalah. Nah, kita memang jika bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk tetap tersenyum agar hati kita terasa damai. Sesuai Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Seperti itu buati. Semoga tetangganya nanti kalau kita udah kasih pengertian, senyum terus insya Allah. Amin. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Irma. Bu Amel, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Gimana ya cara agar anak saya itu memiliki kesadaran untuk melaksanakan sholat 5 waktu tanpa dipaksa, tanpa disuruh gitu. Karena setiap kali azan saya tuh harus maksa dia untuk sholat gitu. Kalau nggak dipaksa dia itu pasti lalai dan sampai nggak sholat gitu. Dan bosan juga sih kalau tiap hari itu harus berantem cuma untuk maksa sholat gitu. Baiklah, untuk masalah sholat ini memang ada tingkatannya sesuai umurnya, ya kan? Kalau umur 7 tahun itu mulai disuruh sholat. Saat 10 tahun tidak mau sholat itu harus dipukul pantatnya. Nah, kalau dia umur lebih dari 10 tahun ya memang harus kita berikan terus semangat, motivasi. Memang kita sebagai orang tua
tidak boleh berhenti untuk terus menyuruh anak kita untuk sholat. Kenapa kita harus memaksa anak kita untuk sholat? Karena pertama sholat itu kewajiban dan juga sesuai sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau dari kecil anak-anak kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu, 5 waktu, tidak ketinggalan satu pun dalam satu hari, insya Allah mereka nanti saat besar nanti akan menjadi generasi-generasi yang akan menegakkan tiang-tiangnya agama, agar agama Islam terus menebar di dunia. Seperti itu, Yona. Terima kasih Bu Amel untuk Iya. solusinya. Sama. Iya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Cici. Terima kasih. Begini Bu Amel, saya mau nanya, saat kita pergi kondangan atau ke resepsi pernikahan di suatu gedung, sering sekali kita jumpai para tamu undangan itu makan dan minumnya sambil berdiri. Nah, bagaimana menurut pandangan hadis Rasulullah? Tolong dijelaskan. Baiklah, memang zaman terus menerus ya, berubah gitu ya, dari hajatan setiap resepsi pernikahan, mulai yang di rumah ya, yang di gedung-gedung kecil sampai di gedung besar, itu sekarang ini tidak menyediakan kursi untuk para tamunya, hanya beberapa untuk yang VIP. Jadi memang kita sering melihat di pernikahan itu, di resepsi pernikahan itu banyak sekali saat menikmati hidangan, kemudian mereka itu berdiri, yang minum berdiri, yang makan berdiri, padahal ini dilarang oleh Rasulullah SAW ya, karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah satu di antara kalian minum sambil berdiri, karena itu tidak menunjukkan sifat yang sopan, sikap yang baik. Walaupun kita berada di gedung untuk menikmati hidangan dari tuan rumah yang mengundang kita untuk menikmati hidangan resepsi pernikahan, mungkin bisa kita duduk di pojokan ya, mungkin kita agak jongkok, itu bisa kita sesuaikan dengan tempatnya. Kalau bisa diusahakan jangan sampai berdiri, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Demikian Bu Cici. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama. Demikianlah teman-teman semua bahasan kita tentang beberapa hadis Nabi. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal